Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Abdul Ghafur Iswahyudi. Saya adalah guru fikih di MTSN Gresik, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan BAD 1 tahun 2025 di LPTK IAIN Ambon. Pada kali ini saya akan mempersembahkan video pembelajaran yang saya laksanakan pada hari Kamis 8 Mei 2025 dengan materi fikih pada semester genap kelas 9 tahun ajaran 2024-2025 tentang jual beli dengan metode pembelajaran problem based learning. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak pagi ini? Alhamdulillah, luar biasa, sehat, Sukses, Allahu Akbar. Yes, oke. Oke, pada pertemuan kali ini mungkin ada yang tidak masuk di kelas. Masuk semua. Alhamdulillah. Oke, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya agar lebih berkah kita berdoa bersama. Mungkin ada yang bisa memimpin memandu doa, Ipan. Oke, silakan Azril. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan maqbula. Allahumma ilhamni rusydi wa a'idni min syarri nafsi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Oke, sekalian Mas Azril memimpin untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jadi dipersilakan untuk berdiri semuanya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Salah aku berdiri jadi tanduk ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya.
bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Semuanya silakan duduk kembali. Sebelum memasuki pelajaran, silakan dicek kerapian sekitarnya, dicek kerapiannya, kemudian disiapkan buku paket, buku tulis, alat tulis, ataupun juga HP jika diperlukan. Silakan dipersiapkan. Silakan dilihat di layar TV. Maaf. Oke. Ini ada kegiatan yang digambar. Ini ada kegiatan 1, kegiatan 2. Kalau menurut sampean kegiatan 1 ini kegiatan apa? Jual beli. Tradisional. Yang dijual apa? Ada siapa saja? Kalau yang kedua ini jual beli secara modern, online. Yang dijual apa? Sembako. Ya, yang dijual itu sama, sembako, kayak nomor 1. Hanya saja cara pembayarannya itu pakai yang lebih modern, pakai QRIS. Oke. Kemudian selanjutnya silakan dibuka HP, dipersiapkan HP-nya. Silakan di-scan barcode-nya. Kalau tidak bisa scan ini, saya kasih barcode yang berupa kertas. Oke. Let's go. Jangan ditulis dulu ya. Sudah. Ada yang belum? Sudah sambil halamannya kan? Sudah. Coba TKT coba. Oke, silakan ditulis sesuai perintah yang ada di HP kalian. Silakan ditulis. Transaksi jual beli apa yang sering kalian lakukan dalam 1 bulan ini? Tenang, ini nanti tidak akan ada nama sampean, hanya muncul kata-kata yang sudah tulis di sini. Kalau sudah sampean submit, kalau sudah kalian submit, nanti akan muncul jual beli HP, jual beli jajan secara cash. Memang ada yang hutang? Oke. Jual beli makanan, jual beli hoodie, jaket ya? Jual beli jajan, oke. Ada lagi? Skincare dan make up. Jual beli ayam. Oke. Ada lagi? Jual beli burung. Peternak burung mungkin. Jual beli makanan, jual beli makanan.
spare part motor, ada juga yang jual beli akun game. Oke. Jadi sampean sudah melaksanakan transaksi jual beli. Oke, silakan ditutup kembali HP-nya, ditaruh kembali. Oke. Kemudian kita akan masuk ke materi. Karena kita hari ini belajar tentang jual beli. Adapun tujuan pembelajaran untuk jual beli yaitu yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian jual beli menurut syariat. Kemudian yang kedua, menyebutkan rukun dan syarat jual beli. Kemudian yang ketiga, tujuan pembelajaran yang ketiga adalah mengidentifikasi macam-macam jual beli yang boleh dan tidak boleh atau dilarang dalam Islam. Kemudian yang keempat, menganalisis kasus-kasus praktik jual beli sesuai atau tidak sesuai dengan syariat. Kemudian yang terakhir, menunjukkan sikap jujur, adil, dan amanah dalam praktik jual beli. Jadi tujuan pembelajaran hari ini itu adalah memotivasi kalian agar bisa melakukan jual beli secara baik dan benar menurut syariat Islam. Karena ada jual beli yang tidak sesuai syariat Islam dan itu berbahaya. Karena apa? Selain merugikan orang lain, kita juga akan mendapatkan dosa. Oke. Kemudian adapun nilai-nilai keislaman dalam materi ini yaitu yang pertama, kejujuran. Yang mana setiap jual beli itu harus jujur, baik pembeli maupun penjualnya. Lebih khusus lagi, penjualnya harus jujur, barangnya itu harus jelas, tidak ada cacat. Kalau ada cacat, disampaikan. Kemudian yang kedua, amanah. Harus amanah, bertanggung jawab dalam melakukan jual beli. Kemudian yang ketiga adalah adil, rasa keadilan. Tidak mengambil keuntungan yang berlebihan. Kan kadang ada yang jual beli pakai untung yang lebih dari yang sewajarnya. Jadi unsur keadilan. Kemudian yang terakhir adalah ridho, antarodin. Jadi transaksi itu harus saling ridho antara penjual dan pembeli. Oke. Kemudian kita masuk ke materi inti yaitu pengertian jual beli. Jual beli adalah al-bai'u kalau menurut bahasa. Al-bai'u atau tukar menukar sesuatu dengan sesuatu. Kalau menurut istilah fikihnya itu tukar menukar barang dengan alat tukar atau sesuatu dengan sesuatu sesuai akad yang sah dan dengan saling ridho, saling suka sama suka, antarodin. Jadi jual beli itu yang ditekankan adalah antarodin, saling ridho. Oke. Kemudian hukum dan dalil. Hukumnya jelas, hukum asalnya adalah mubah, boleh. Sebagaimana dalam surat di Al-Baqarah ayat 275 yaitu wa halallahu al-bai'a wa harrama riba, dan Allah itu telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Oke. Kalau ini hukum asal, ada hukum yang tidak asal. Nah, contohnya jual beli itu bisa menjadi haram, bisa menjadi makruh, bisa menjadi sunnah atau yang lain. Contoh jual beli yang haram, misalnya jual beli khamr. Oke, jual beli khamr najis. Barang najis. Oke. Adapun rukun jual beli yaitu satu, harus ada penjual, ada pembeli, ada barang yang dijual, ada alat tukar, dan ada akad, ada sigotnya, ijab kabulnya. Rukun ini semuanya harus terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi satu, maka jual beli itu dinamakan jual beli yang batal, tidak sah. Oke, lanjut. Nah, jenis-jenis jual beli. Ada beberapa jenis jual beli. Yang pertama jual beli sah.
seperti semen jual beli pada umumnya, jual beli beras uang dengan alat tukar uang di pasar, atau semen di kantin, jual beli gorengan. Kemudian jual beli yang dilarang tapi sah. Contohnya apa? Jual beli dengan cara penipuan. Jual belinya sah, tapi itu dilarang karena dosa. Ada unsur menipu. Kemudian jual beli barang yang belum dimiliki. Misal semen belum memiliki bendanya secara utuh, semen jual kepada orang lain. Kemudian jual beli barang yang batal, yaitu jual beli barang najis. Barang-barang najis, khamr itu barang najis. Barang yang memabukkan itu najis. Nah, khamr itu najis. Itu dilarang. Kemudian jual beli sesuatu yang tidak bisa diserah terimakan. Barangnya tidak ada. Barangnya itu tidak ada, tidak semen pegang, tidak semen miliki. Kemudian menjual barang yang tidak dimiliki. Nah, ini yang hampir sama. Oke, lanjut. Nah, praktik jual beli secara modern itu jual beli online, atau biasanya dalam Islam dinamakan jual beli salam, pesanan. Diperbolehkan selagi barangnya jelas. Bahkan barangnya tidak terlihat, ya itu kan ada deskripsi. Selaginya deskripsinya jelas, itu diperbolehkan. Tidak ada penipuan. Kemudian cashless atau QRIS itu boleh, yaitu semen biasanya bayar pakai uang kertas, uang yang real. Nah, semen bayarnya pakai apa itu, scan barcode QRIS atau transfer. Itu juga boleh selama memenuhi syarat jual beli. Kemudian dropship itu hampir sama dengan online selagi mendapatkan izin dari pemilik barang. Oke. Oke. Adapun hikmah jual beli yang pertama adalah menjadi pedagang yang amanah. Jadi semen dalam kasus jual beli harus menjadi pedagang yang amanah. Yang kedua, mendapat rezeki yang halal dan berkah. Jadi kalau kita sudah menjadi pedagang yang amanah, kita akan mendapat rezeki yang berkah dan halal. Kemudian meningkatkan keadilan dalam transaksi ekonomi. Tadi tidak boleh mengambil untung yang lebih banyak, harus untung yang sewajarnya. Kemudian terhindar dari riba dan transaksi haram. Oke, kita hari ini akan menganalisis suatu kasus. Nanti saya beri kartu soal, kartu kasus. Nah, sebelum saya minta semuanya membentuk kelompok 4-4 atau ada yang 5. Oke, silakan membentuk kelompok, silakan diputar kursinya. Kalau sudah membentuk kelompok 4 atau 5, saya bagi. Ini saya bagi kartu soal dan LKPD. Jadi nanti ada kasus di sini, ada pertanyaan juga semen analisis. Nah, analisisnya sesuai yang ada di LKPD. Jadi tolong diperhatikan yang di LKPD dan kartu soal. Silakan berdiskusi. Setelah dapat satu soal kasus LKPD, silakan berdiskusi. Satu soal. Silakan dikerjakan.
Ada pertanyaan? Pak, ini soalnya ini kotoran apa? Ini di sini adalah kotoran hewan ternak seperti kambing ya. Kotoran kambing. Iya. Oke, terima kasih. Ya, nanti ini ditulis dulu, enggak apa-apa. Yang nanti untuk pakai pertanyaan. Makasih. Gimana? Ada yang ditanyakan? Enggak, aman. Aman. Oke. Gimana? Ada kesulitan? Ini kok nggak ada di materi, Pak. Nah, kalau tidak ada di materi, kalian bisa menggunakan HP. Coba salah satu buka HP. Ayo dibuka. Buka Google-nya. Kalian bisa berliterasi di online ya. Jadi bisa di Google cari materi. Kata kuncinya COD tanpa pengecekan barang. Oke, paham? Oke. Sudah selesai semua diskusinya, anak-anak? Sudah. Mungkin ada kelompok yang mau presentasi lebih dahulu hasil diskusinya. Ya, silakan kelompoknya Mita, perwakilan saja. Oke. Mita membahas materi apa itu? Menjual barang cacat. Menjual barang cacat. Sebentar ya. Menjual barang cacat. Kita tampilkan dulu menjual barang cacat. Oke, satu soal B ya, menjual barang cacat. Kasusnya bisa dilihat seperti ini. Bisa dibacakan? Bisa. Oke. Silakan hasil diskusinya disampaikan kepada teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok kartu soal B tentang menjual barang cacat. Menurut kelompok kami, prinsip yang dilanggar dalam jual beli ini adalah kejujuran dan tanggung jawab. Karena penjual tidak jujur atas kondisi barang yang dijual, dan bagi pembeli, dia memiliki hak untuk mengembalikan dan membatalkan jual belinya atau menukar dengan barang yang tidak cacat. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil diskusi kelompoknya Mita, mungkin ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, boleh beri aplaus untuk kelompoknya Mita. Kemudian mungkin ada kelompok lain yang mau presentasi ke depan? Oke, Fian, silakan kelompoknya Fian maju, perwakilan saja. Ya, di bawah dibaca hasil diskusinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok kartu soal E tentang jual beli kotoran kambing. Menurut kelompok kami, jual beli ini sah menurut Islam, meskipun yang dijual bukan barang yang suci, tetapi yang dijual adalah kemanfaatannya, yaitu manfaatnya sebagai pupuk tanaman. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil diskusinya kelompoknya Alfian, mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain? Oke, silakan Alisa. Bukannya kotoran itu najis ya? Kalau barang najis kan tidak boleh dijual belikan. Jadi seharusnya jual beli kotoran termasuk jual beli yang dilarang. Memang benar kotoran itu najis, tapi kan ada manfaatnya sebagai pupuk, dan jual beli kotoran juga tidak untuk pribadi manusia. Oh begitu, terima kasih ya.
Oke, sedikit tambahan dari saya. Memang benar yang disampaikan Alfian itu bahwa jual beli kotoran itu ada yang menghalalkan, sebagaimana pendapatnya kelompok Alfian. Tapi pendapat lain seperti pendapatnya Imam Syafi'i, madzhab Imam Syafi'i itu dilarang. Karena apa? Kotoran ya kotoran najis, sehingga tidak boleh diperjualbelikan. Oke. Kalau pendapat madzhab yang lain itu memperbolehkan. Makanya menurut ijma itu boleh, asalkan tidak untuk dikonsumsi, tidak digunakan untuk manusia, tapi digunakan sebagai pupuk untuk menyuburkan tanaman. Paham? Paham. Untuk kelompoknya Alfian silakan duduk dan beri plus untuk Alfian. Menuju akhir pembelajaran, kita akan melakukan refleksi apa yang kita pelajari hari ini. Yang pertama, apa yang kalian pelajari dari materi hari ini? Jual beli. Materinya jual beli, ya jelas. Yang kita pelajari adalah jual beli. Kemudian, apakah selama ini saya telah menerapkan nilai-nilai Islam dan jual beli meskipun kecil, seperti jual beli makanan di sekolah atau online? Iya. Ya, jadi kita sudah melaksanakan jual beli menurut Islam. Kemudian yang terakhir, apa akibatnya bagi masyarakat jika jual beli tidak dilakukan dengan jujur dan adil? Kedua belah pihak akan merugi. Kedua belah pihak akan merugi. Ada yang lain? Berdosa. Siapa yang berdosa? Yang penjual. Oke. Dari refleksi ini kita mendapatkan kesimpulan bahwa jual beli itu harus dilaksanakan menurut syariat Islam. Harus terpenuhi rukun syaratnya. Selain itu, jual beli juga harus apa? Kita harus bertanggung jawab. Kita harus jujur dan tidak dipaksa, suka rela. Jadi transaksi itu harus dikerjakan secara sukarela, tidak ada paksaan. Setelah pelajaran hari ini, untuk minggu depannya, silakan kalian mencari kasus-kasus jual beli yang ada di sekitar kalian, baik yang sah atau tidak, dicatat di buku tulis, kemudian dideskripsikan, kemudian minggu depan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Untuk yang duduknya belum dirapatkan, silakan dirapatkan terlebih dahulu. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini supaya menjadi berkah, marilah kita berdoa akhir pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Allahumma yassir li fi umuri wa la tu'assir li Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.
sekian dari saya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim wa la faminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi